Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Eka Putri Suryani dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam beserta dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Seperti tergambar dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fihi wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Shadaqallahul adzim. Ayat ini menegaskan bahwa hari kiamat itu adalah benar adanya, bukanlah kejadian yang omong kosong. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 177 yang artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, dan para malaikat, dan kitab-kitab, dan para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat dan anak yatim, dan orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, dan peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji mereka apabila mereka berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan dan penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Menurut bahasa, kiamat juga disebut hari pembalasan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 4. Maliki yaumiddin, yang artinya pemilik hari pembalasan. Adapun menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta berikut dengan isinya, dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir juga disebut hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 3. La tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati nafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir, yang artinya, tidak akan bermanfaat bagimu, kaum kerabatmu, dan tidak akan pula anak-anakmu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah terhadap apa yang kamu kerjakan. Hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu kerusakan yang dialami sebagian alam di setiap waktu, seperti bencana alam dan lain sebagainya. Dalil nakli kiamat sugro, firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 88, yang artinya, segala sesuatu pasti akan binasa, kecuali zat Allah. Maksudnya, bahwa seluruh makhluk yang ada di dunia akan hancur dan binasa. Saat makhluk binasa, maka disebut sebagai kiamat sugro, termasuk bila seseorang menemui ajalnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu mati, maka sesungguhnya kiamatnya sudah dekat. Hadis riwayat Ad-Dailami. Adapun kiamat kubro atau kiamat besar, dalam bahasa Arab, kubro artinya besar. Dalam hal ini, kiamat kubro adalah kiamat yang sebenarnya. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat At-Takwir ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumu qadarat wa iza jabalu suyirat, yang artinya, apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Hakikat beriman kepada hari akhir. Salah satu ayat yang memerintahkan kita beriman kepada hari akhir yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 4.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin kepada adanya akhirat, hikmah kepada hari akhir, yaitu muncul rasa benci kepada maksiat dan kebejatan, cinta dan taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, termotivasi untuk beramal baik dan ikhlas, menghindari niat buruk dan tidak melakukannya, menjauhkan diri dari asumsi yang buruk. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.